Saat Kekaisaran Romawi Barat runtuh sekitar tahun 400-an Masehi, peradaban di Eropa bisa dibilang memasuki sebuah zaman baru, yaitu periode abad pertengahan atau yang menurut beberapa orang lebih pantas disebut zaman kegelapan atau Dark Age. Disebut zaman kegelapan bukan gara-gara Eropa lagi nggak ada listrik ya, tapi zaman kegelapan itu adalah sebuah istilah buat gambarin masa-masa di mana peradaban Eropa waktu itu kurang berkembang, bahkan cenderung mundur. Mungkin Indonesia bisa dibilang zaman kegelapan. Zaman kegelapan ini berlangsung sejak kejatuhan Kekaisaran Romawi Barat pada abad ke-5 sampai ke awal periode Renaissance sekitar abad ke-14. Alasan kenapa zaman tersebut disebut zaman kegelapan bagi Eropa adalah karena catatan sejarah atau literatur di zaman itu tuh sedikit banget. Sehingga para sejarawan agak susah nih buat cari tahu apa yang sebenarnya terjadi di zaman itu. Kurangnya literatur, banyaknya peperangan, level kebudayaan dan pengetahuan yang nurun dibandingkan masa keemasan Yunani dan Romawi kuno, akhirnya bikin Francesco Petrarca atau Petrarch, seorang penyair dan humanis Italia yang hidup di abad ke-14, menjuluki periode itu sebagai zaman kegelapan atau Dark Age. Sebenarnya istilah zaman kegelapan ini tuh agak kontroversial sih, tapi buat lebih jelasnya kita bahas di lain waktu aja. Nah, saat peradaban di Eropa cenderung mundur di zaman kegelapan, di belahan bumi yang lain justru terjadi hal yang sebaliknya. Saat peradaban di Eropa jalan di tempat, peradaban Islam yang ada di sekitar wilayah Suriah dan Irak waktu itu tuh justru mengalami kemajuan yang sangat pesat di bidang ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Dan gara-gara hal itu, pusat peradaban dunia yang awalnya berpusat di Yunani dan Romawi di masa klasik, akhirnya bergeser ke kota-kota pusat peradaban Islam yang muncul di abad ke-8 Masehi. Dan orang-orang muslim waktu itu bukan cuma bawa kebudayaan dan pengetahuan yang baru, tapi juga menyelamatkan dan kebudayaan-kebudayaan, juga ilmu pengetahuan yang dulu ada di masa keemasan Yunani dan Romawi. Dan inilah yang kemudian jadi salah satu faktor peradaban Eropa bisa bangkit lagi di masa Renaissance. Di video kali ini kita bakalan bahas 5 kota pusat peradaban Islam di masa lalu yang sangat maju dan jadi pusat pengetahuan dunia di zaman itu. So, kalau kalian penasaran, nonton videonya sampai habis. Baghdad. Kota pertama yang kita bahas di video ini adalah kota Baghdad yang sekarang udah jadi ibu kota negara Irak. Kota ini lokasinya ada di timur tengah Mesopotamia kuno dan terletak di Sungai Tigris yang dekat sama Sungai Efrat. For your information nih, FYI, kedua sungai ini, Tigris dan Efrat, adalah sungai yang sangat penting dalam sudut pandang agama Abrahamik. Soalnya aliran kedua sungai ini tuh katanya berasal dari Taman Eden atau surga. Bahkan beberapa orang percaya kalau wilayah Baghdad dan beberapa wilayah di Mesopotamia dulunya termasuk ke dalam wilayah Taman Eden. Ini tolong dikoreksi kalau salah ya. Selain agama Abrahamik, sungai Tigris dan Efrat juga dianggap sebagai sungai yang sangat penting dalam mitologi Mesopotamia kuno, yaitu peradaban Sumeria, Akkadia, dan Babilonia. Kota Baghdad didirikan pada tahun 762 oleh Abu Ja'far al-Mansur, khalifah kedua dari dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah sendiri adalah kekhalifahan Islam yang muncul dan berkuasa pada tahun 750 Masehi, menggantikan dinasti Umayyah. Di masa pemerintahan dinasti Abbasiyah inilah peradaban Islam bisa dibilang mencapai puncaknya. Waktu dinasti Umayyah berkuasa di Timur Tengah, pusat pemerintahannya itu ada di wilayah Damaskus atau yang sekarangnya ada di Suriah. Setelah Umayyah dikalahkan sama dinasti Abbasiyah, pusat pemerintahannya kemudian dipindahin ke wilayah Al-Hashimiyah, dekat kota Kufah atau Irak. Tapi karena wilayah Kufah waktu itu dianggap tidak stabil, akhirnya khalifah kedua dinasti Abbasiyah, yaitu Khalifah Al-Mansur, pindahin lagi ibu kota pemerintahan ke wilayah yang baru, yaitu ke wilayah Baghdad di Irak. Sebelum Baghdad dibangun jadi ibu kota, sebenarnya wilayah ini tuh cuma sebuah desa kecil yang dihuni sama orang-orang Persia. Sejak zaman dulu orang-orang sekitar namain desa itu dengan sebutan Baghdad, yang artinya dalam bahasa lokal di sana itu tuh pemberian Tuhan. Julukan pemberian Tuhan ini bisa dibilang cocok banget buat gambarin wilayahnya Baghdad nih, soalnya wilayah Baghdad emang dikenal sebagai wilayah yang sangat subur dan posisinya tuh deket sama dua sungai besar. Selain itu, posisinya juga sangat strategis dan deket sama jalur perdagangan yang pada saat itu adalah jalur sutra. Inilah salah satu faktor yang bikin Khalifah Al-Mansur kepikiran buat jadiin wilayah Baghdad sebagai ibu kota pusat pemerintahan dinasti Abbasiyah waktu itu.
Wilayah Baghdad yang awalnya cuma sebuah desa kecil diubah jadi sebuah kota besar sama Khalifah Al-Mansur di tahun 762 Masehi atau tahun 145 Hijriah. Pembangunan kota ini dikatakan membutuhkan biaya yang sangat besar dan dibangun sama ahli-ahli bangunan yang didatangkan dari segala penjuru negeri. Kota Baghdad dibangun dengan bentuk tata kota yang sangat unik, bentuknya melingkar, di tengahnya dibangun sebuah istana dan masjid yang besar. Karena bentuknya yang sangat unik, kota Baghdad dijuluki Al-Mudawwara atau kota lingkaran. Nah, kota Baghdad dibangun kurang lebih selama 4 tahun, dan setelah pembangunannya selesai oleh Khalifah Al-Mansur, kota ini kemudian diberikan nama Madinat As-Salam yang artinya kota perdamaian. Jadi nama resmi kota ini tuh sebenarnya adalah Madinat As-Salam. Tapi karena sejak zaman dulu orang-orang mengenal wilayah itu dengan nama Baghdad, akhirnya nama Baghdad tetap populer, bahkan lebih populer daripada nama Madinat As-Salam. Nah, setelah kota Baghdad selesai dibangun, Khalifah Al-Mansur punya keinginan nih supaya Baghdad gak cuma jadi pusat pemerintahan peradaban Islam, tapi juga jadi pusat pengetahuan dan kebudayaan dunia. Dan untuk mewujudkan keinginannya ini, Khalifah Al-Mansur keluarin beberapa kebijakan kayak ngirimin utusan ke luar negeri buat nyari naskah-naskah kuno, menerjemahkan naskah-naskah dari India, Yunani, dan Romawi ke dalam bahasa Arab, ngundang ilmuwan-ilmuwan dari berbagai negeri dan berbagai agama untuk tinggal dan ngajar di Baghdad, mendorong produksi kertas, membangun perpustakaan pribadi, dan lain-lain. Semua kebijakan-kebijakan tadi pada akhirnya membuat Baghdad jadi titik temu dari berbagai macam kebudayaan. Inilah yang kemudian membuat Baghdad jadi salah satu kota yang sangat maju di zaman itu. Puncak kejayaan kota Baghdad itu terjadi di masa pemerintahan Khalifah Harun al-Rasyid. Dia adalah khalifah kelima dinasti Abbasiyah yang memerintah dari tahun 786 sampai dengan 809 Masehi. Di masa kepemimpinan Harun al-Rasyid, kota Baghdad berkembang sangat maju dan jadi pusat kekuasaan politik, ekonomi, dan ilmu pengetahuan. Waktu itu Khalifah Al-Rasyid juga sempat mengembangkan sebuah perpustakaan besar lengkap dengan koleksi ilmu pengetahuan dari berbagai negeri. Perpustakaan inilah yang berkembang jadi Bait Al-Hikmah atau rumah kebijaksanaan di masa pemerintahan anaknya, Khalifah Al-Mamun, yang memerintah dari tahun 813 sampai 833 Masehi. Bait Al-Hikmah adalah sebuah lembaga pendidikan yang di dalamnya ada perpustakaan, pusat penerjemahan, dan tempat penelitian. Naskah-naskah kuno, pengetahuan dan filsafat dari India, Yunani, dan Romawi itu dikumpulin di Bait Al-Hikmah, terus teks-teks itu diterjemahin ke dalam bahasa Arab dan disebarluaskan di wilayah-wilayah peradaban Islam. Inilah yang kemudian dikenal sebagai Golden Age of Islam atau masa keemasan Islam. Karena Baghdad waktu itu jadi tempat menyatunya berbagai kebudayaan dan ilmu pengetahuan, akhirnya banyak kemudian nih ilmuwan-ilmuwan terkenal Islam yang dulunya sempat kerja dan belajar di kota Baghdad. Contohnya kayak Al-Khwarizmi atau ahli astronomi dan penemu ilmu aljabar, Al-Razi ahli kedokteran, Al-Farabi filsuf besar, Ahmad Ibnu Hanbal, pendiri mazhab Hambali, dan lain-lain. Baghdad juga waktu itu jadi tempat lahirnya dongeng kisah 1001 Malam yang terkenal, yang di dalamnya ada cerita Aladin, Alibaba, dan juga Sinbad. Bahkan kalau kalian perhatiin, banyak cerita-cerita di kisah 1001 Malam itu latar lokasinya ada di Baghdad. Intinya setelah kota Baghdad ini dibangun sama Khalifah Al-Mansur, Baghdad jadi pusat ilmu pengetahuan dan kebudayaan di masa Khalifah Harun al-Rasyid dan Khalifah Al-Mamun. Dan status ini terus berjalan selama kurang lebih hampir 500 tahun sebelum akhirnya bangsa Mongol datang dan ngancurin kota ini di tahun 1258. Waktu itu bangsa Mongol nggak cuma ngancurin bangunan kota, mereka juga membantai penduduk dan ngancurin perpustakaan Bait Al-Hikmah. Akibatnya banyak naskah-naskah asli dan terjemahan hancur dan hilang. Bukhara. Kota selanjutnya yang kita bahas adalah sebuah kota yang dikenal sebagai tempat lahirnya Imam Bukhari, salah satu ulama besar di dunia Islam yang sampai sekarang karya-karyanya masih dipakai sebagai rujukan hadis bagi teman-teman muslim. Kota tersebut adalah kota Bukhara yang wilayahnya sekarang ada di negara Uzbekistan. Sebenarnya di Uzbekistan sendiri ada dua kota bersejarah yang dulu jadi pusat peradaban Islam, yaitu kota Bukhara dan kota Samarkand. Kedua kota ini udah diakui sebagai situs warisan dunia sama UNESCO dan sekarang dijadiin sebagai tujuan wisata sejarah peradaban Islam di Asia Tengah. Sebelum kedatangan Islam, sebenarnya kota Bukhara udah jadi wilayah yang cukup dikenal di wilayah Asia Tengah.
Selain kota ini tepat berada di jalur sutra, yaitu jalur perdagangan yang ngubungin wilayah Timur Asia sampai ke Eropa, Bukhara juga pernah jadi wilayah kekuasaan berbagai macam peradaban. Di abad keempat sebelum Masehi, wilayah Bukhara pernah ditaklukkan sama Alexander Agung. Jadi wilayah ini jadi bagian dari Kekaisaran Makedonia. Habis itu balik lagi nih ke tangan Kekaisaran Persia di abad ketiga Masehi dan akhirnya ditaklukin sama orang Muslim lewat dinasti Umayyah sekitar abad ke-7 Masehi. Jadi kalau dilihat dari sejarahnya, kota Bukhara kota yang sangat unik dan jadi tempat bertemunya beberapa kebudayaan kayak Yunani, Persia, dan Arab Islam. Nah, tadi kan dijelasin kalau Islam tuh muncul di Bukhara sekitar abad ke-7 Masehi. Tapi waktu itu penduduk Bukhara nggak serta-merta langsung nganut Islam. Sebelum Islam datang, Bukhara dikenal sebagai wilayah yang mayoritas penduduknya menganut berbagai kepercayaan. Dan yang paling populer adalah Zoroastrianisme. Islam kemudian mulai dikenal secara luas di Bukhara setelah Qutaibah bin Muslim naklukin kota itu buat kedua kalinya tahun 706 Masehi. Tapi meskipun waktu itu kota ini udah ditaklukkan sama pasukan Muslim, ajaran Islam baru benar-benar diterima dan dijadiin agama resmi di Bukhara justru setelah 1 abad kemudian. Kalau nggak salah nih ya, ajaran Islam itu baru diterima secara luas saat Bukhara berada di bawah kepemimpinan dinasti Samaniyah. Dinasti Samaniyah ini adalah sebuah dinasti lokal asli Persia yang dikasihin wewenang sama dinasti Abbasiyah buat ngejaga wilayah Bukhara. Dinasti ini berkuasa di sana dari tahun 819 sampai dengan 1999 Masehi, dan di masa kepemimpinan dinasti Samaniyah inilah kota Bukhara jadi pusat pengetahuan dan kebudayaan Islam di Asia Tengah. Waktu itu ada ratusan madrasah dan beberapa perpustakaan yang dibangun di kota Bukhara, dan inilah yang kemudian bikin banyak orang tertarik buat datang dan belajar di sana. Beberapa tokoh-tokoh Islam terkenal yang sempat belajar di sini adalah Imam Al-Bukhari dan Ibnu Sina. Imam Al-Bukhari, seorang ulama besar yang nulis kitab hadis yang dijadiin sebagai rujukan sama orang-orang Muslim. Imam Al-Bukhari lahir di Bukhara dan ngabisin sebagian waktunya di sana buat belajar. Sedangkan Ibnu Sina adalah seorang ilsuf dan ahli pengobatan yang sangat terkenal di dunia kedokteran. Dia lahir di sebuah desa dekat kota Bukhara dan pernah ngabisin waktu buat belajar di kota Bukhara. Salah satu karya Ibnu Sina yang terkenal adalah kitab Al-Qanun fi Al-Tibb atau The Canon of Medicine. Kitab ini sangat populer dan jadi sumber pelajaran kedokteran di universitas-universitas Eropa selama ratusan tahun. Saking banyaknya madrasah, perpustakaan, dan lembaga pendidikan di Bukhara waktu itu, kota ini bisa dibilang sangat maju dan bahkan dianggap melebihi kota Baghdad di Irak yang udah kita bahas tadi. Bahkan, koleksi buku-buku yang ada di perpustakaan Bukhara katanya tuh lebih lengkap dan lebih banyak kalau dibandingin koleksi buku di perpustakaan besar kota Baghdad, yaitu Bait Al-Hikmah tadi. Kepopuleran kota Bukhara sebagai pusat pengetahuan dan ajaran Islam di Asia Tengah sayangnya nggak bertahan cukup lama. Setelah dinasti Samaniyah hancur, Bukhara diambil alih sama pasukan dinasti Karakaniyah. Tahun 999 Masehi, posisi Bukhara sebagai pusat pengetahuan di Asia Tengah mulai menghilang. Dinasti-dinasti yang berkuasa setelah itu nggak cukup mampu untuk bikin Bukhara jadi kota yang maju kayak di masa-masa dinasti Samaniyah. Apalagi waktu itu Genghis Khan sempat ngancurin kota ini tahun 1220 Masehi. Meskipun Bukhara sempat bangkit lagi di masa dinasti Syabaniyah yang berkuasa sekitar tahun 1500-an, tapi posisi Bukhara sebagai pusat ilmu pengetahuan udah digantiin sama kota-kota lain di sekitarnya. Salah satunya adalah kota Samarkand. Samarkand, gak jauh dari Bukhara ada sebuah kota yang bernama Samarkand yang dulunya juga dikenal sebagai kota pusat peradaban Islam di Asia Tengah. Jarak kota ini tuh dari kota Bukhara cuma sekitar 200-an kilometer. Karena jarak kedua kota ini sangat dekat, kedua kota ini bisa diibaratkan saudara kembar yang beda nasib. Kota Samarkand sekarang lokasinya ada di wilayah negara Uzbekistan dekat dengan wilayah perbatasan antara Uzbekistan dengan Tajikistan. Sama seperti Bukhara, kota ini udah dikenal sejak zaman dulu dan jadi salah satu peradaban tertua di Asia Tengah. Kota ini juga terletak di lintasan jalur sutra dan sering disinggahi sama pedagang-pedagang dari timur dan juga barat. Proses kedatangan Islam di kota ini mirip sama proses kedatangan Islam di Bukhara yang udah kita bahas sebelumnya. Jadi Islam itu mulai muncul di Samarkand lewat penaklukan di masa dinasti Umayyah sekitar abad ke-7 Masehi. Saat dinasti Umayyah digantikan oleh dinasti Abbasiyah di abad ke-9 Masehi, dinasti Abbasiyah ngasih tugas ke dinasti Samaniyah buat ngatur pemerintahan di Bukhara dan juga Samarkand. Dan di masa pemerintahan dinasti Samaniyah inilah ajaran Islam mulai dikenal luas di kota Samarkand. Awalnya pusat kekuasaan dinasti Samaniyah ada di kota Samarkand, tapi tahun 892 pusat pemerintahan dinasti Samaniyah dipindahin ke Bukhara.
Meskipun waktu itu kota Samarkand bukan lagi jadi pusat pemerintahan dinasti Samaniyah, tapi peran kota ini tuh sangat penting bagi kemajuan kota-kota Islam lain yang udah kita bahas sebelumnya. Soalnya ada satu hal yang bikin kota Samarkand sangat bernilai bagi peradaban Islam. Dan satu hal itu adalah munculnya pabrik pembuatan kertas pertama di Samarkand. Perlu kalian ketahui kalau teknologi pembuatan kertas muncul pertama kali di Tiongkok sekitar abad ke-3 Masehi. Dan teknologi pembuatan kertas ini sangat dirahasiakan sama Tiongkok dari bangsa-bangsa lain, khususnya peradaban yang ada di barat. Nah, di tahun 751 terjadi peperangan antara pasukan dinasti Abbasiyah lawan pasukan dinasti Tang dari Tiongkok di sekitar Sungai Talas, dekat perbatasan Kirgistan dan Kazakhstan sekarang. Dalam pertempuran Talas itu, pasukan dari dinasti Abbasiyah berhasil ngalahin pasukan dinasti Tang dan juga menahan beberapa tawanan perang. Secara kebetulan di antara tawanan perang itu ada orang-orang yang tahu tentang teknik pembuatan kertas Tiongkok. Singkat cerita, tawanan perang ini ngasih tahu ke pasukan Abbasiyah tentang teknik pembuatan kertas dan pabrik pembuatan kertas pun kemudian dibangun di kota Samarkand sekitar tahun 751 Masehi. Metode pembuatan kertas di Samarkand adalah metode pembuatan kertas yang udah dimodifikasi dari tekniknya Tiongkok. Soalnya ada bahan-bahan pembuatan kertas yang waktu itu sangat sulit didapatkan di Samarkand. Akhirnya orang-orang di Samarkand putar otak dan ganti bahan-bahan pembuatan kertas itu dengan bahan-bahan yang gampang ditemuin di situ. Hasilnya kertas-kertas yang diproduksi di Samarkand waktu itu jadi sangat berkualitas, murah, dan juga tahan lama. Kertas-kertas Samarkand ini disebarkan ke kota-kota pusat peradaban Islam kayak Baghdad, Bukhara, Damaskus, Cordoba, dan kemudian, jadi salah satu faktor kenapa masa Golden Age of Islam bisa muncul. Dengan adanya teknologi kertas ini, orang-orang nggak perlu lagi nulis sesuatu di kulit hewan, papirus, atau kayu yang dianggap nggak efisien dan mahal. Meskipun kota Samarkand jadi pusat produksi kertas bagi peradaban Islam sejak abad ke-8 Masehi, tapi kota ini tuh baru dianggap mencapai puncak kejayaannya abad ke-14 Masehi. Di bawah pemerintahan Timur, pendiri dinasti Timuriyah atau Timurid yang sudah aku bahas sebelumnya. Jadi setelah dinasti Samaniyah hancur tahun 999 Masehi, kota Samarkand sempat diambil alih sama beberapa dinasti dan kekaisaran. Kota Samarkand bahkan sempat dihancurin sama pasukan Mongol yang dipimpin sama Genghis Khan tahun 1220 Masehi. Dan ironisnya setelah Samarkand hancur, kota ini dibangun ulang oleh Timur, seorang penguasa Islam keturunan Mongol, dan dijadiin sebagai ibu kota dari dinasti yang baru dia bangun, yaitu dinasti Timuriyah pada tahun 1370. Jadi kota Samarkand dihancurin pasukan Mongol tahun 1220, terus dibangun ulang sama penguasa keturunan Mongol tahun 1370. Waktu itu wilayah kekuasaan dinasti Timuriyah di masa puncaknya membentang dari Turki sampai ke Xinjiang di Tiongkok, dan dari Rusia Selatan sampai ke Delhi di India. Jadi wilayahnya tuh emang sangat-sangat luas. Dan dari sekian banyak kota-kota yang ditaklukkan sama Amir Timur, kota Samarkand inilah yang dipilih sebagai pusat pemerintahannya. Waktu itu Amir Timur bukan cuman bangun ulang kota Samarkand dari awal, tapi juga datengin paksa ahli-ahli arsitek, seniman, dan pengrajin dari kota-kota yang dia taklukin ke kota Samarkand. Inilah alasan kenapa di masa itu kota Samarkand dikenal sebagai kota dengan arsitektur paling indah di Asia Tengah. Dan setelah Amir Timur wafat tahun 1405, kota Samarkand diambil alih sama cucunya yang bernama Ulugh Beg. Ulugh Beg dikenal sebagai orang yang suka banget sama ilmu pengetahuan. Waktu itu dia akhirnya berkuasa di Samarkand. Ulugh Beg banyak bangun madrasah-madrasah yang gak cuma fokus ke pelajaran teologi Islam, tapi juga fokus ke ilmu-ilmu lain, kayak matematika, astronomi, filsafat, dan lain-lain. Hasilnya banyak orang-orang yang datang ke Samarkand buat belajar, dan Samarkand akhirnya dikenal sebagai pusat ilmu pengetahuan dunia, khususnya astronomi di zaman itu. Selain bangun madrasah, Ulugh Beg juga sempat bangun observatorium besar yang dikenal dengan nama Observatorium Ulugh Beg. Dibangun pada tahun 1424. Dengan observatorium ini, Ulugh Beg dan astronom di masa itu berhasil mencatat posisi kurang lebih 1000 bintang di angkasa. Terus berhasil ngitung waktu yang dibutuhkan bumi untuk mengelilingi matahari, yang dimana adalah 365 hari 6 jam 10 menit 8 detik. Dan juga berhasil menghitung kemiringan sumbu rotasi bumi, ekliptika, dan lain-lain. Dan semua itu berhasil ditemukan sebelum adanya teleskop tahun 1608. Jadi di masa Ulugh Beg, kota Samarkand bisa dibilang jadi pusat ilmu pengetahuan dunia. Dan status itu terus bertahan sampai akhirnya Ulugh Beg dibunuh pada tahun 1449. Cordoba. Di masa lalu wilayah Spanyol pernah jadi pusat peradaban Islam terbesar di Eropa loh, di bawah pemerintahan dinasti Umayyah.
Waktu itu orang-orang muslim gak cuma nyebarin Islam di wilayah semenanjung Iberia, tapi mereka juga ikut bawa ilmu pengetahuan dan kebudayaan di masa-masa Golden Age of Islam. Saat orang-orang Eropa Barat masih ada di dalam zaman kegelapan, di abad pertengahan, orang-orang muslim di Spanyol atau Andalusia udah mendirikan pusat pengajaran ilmu di kota Cordoba, Spanyol. Sejak saat itu kota Cordoba berkembang jadi kota yang sangat maju di bawah pemerintahan dinasti Umayyah. Kalau 3 kota yang kita bahas sebelumnya berkembang di masa-masa dinasti Abbasiyah yang dikenal sangat fokus ke ilmu pengetahuan, maka kota Cordoba yang satu ini justru dibangun oleh dinasti Umayyah buat menandingi dominasi dinasti Abbasiyah yang berkuasa di Timur Tengah dan Asia Tengah. Islam secara resmi datang ke Spanyol sekitar tahun 711 Masehi. Waktu itu dinasti Umayyah yang masih berkuasa di Damaskus atau Suriah pengen memperluas wilayah taklukannya ke wilayah Spanyol yang saat itu dikenal dengan sebutan Al-Andalus atau Andalusia. Andalusia di masa lalu itu beda banget sama Andalusia zaman sekarang. Di masa lalu sebutan Andalusia merujuk ke sebagian besar wilayah semenanjung Iberia yang dikuasai pasukan muslim yang mencakup wilayah Spanyol, Portugal, dan sebagian kecil selatan Prancis. Ibu kota Andalusia waktu itu Cordoba. Kalau di zaman sekarang, nama Andalusia dipakai buat menyebut sebuah provinsi otonom di Spanyol yang ibu kotanya terletak di Sevilla. Kayak yang dijelasin tadi, Islam mulai masuk ke Andalusia tahun 711. Setelah wilayah ini berhasil ditaklukkan sama pasukan dinasti Umayyah. Habis ditaklukin, wilayah ini jadi wilayah yang sangat penting bagi dinasti Umayyah. Soalnya saat dinasti Umayyah kalah dalam pertempuran ngelawan dinasti Abbasiyah tahun 750, ibu kota dinasti Umayyah yang ada di Damaskus diambil alih dan semua anggota kerajaan dinasti Umayyah dihabisin. Tapi untung aja salah satu pangeran yang bernama Abdurrahman al-Dakhil berhasil melarikan diri dan ngungsi ke Cordoba, ibu kota Andalusia tahun 755. Di kota inilah Abdurrahman al-Dakhil membangun sisa-sisa kekuatan dinasti Umayyah dan nyelamatin dinasti ini dari kepunahan total. Di masa kepemimpinan Abdurrahman al-Dakhil, kota Cordoba berkembang sangat pesat. Saat itu, dia sempat bangun Masjid Agung Cordoba pada tahun 785. Masjid ini dipakai bukan cuma sebagai tempat ibadah, tapi juga dipakai sebagai tempat pengajaran berbagai macam ilmu yang fungsinya lebih mirip kayak universitas. Sekarang masjid ini udah berubah jadi katedral sejak tahun 1236. Meskipun Abdurrahman al-Dakhil berhasil ngubah kota Cordoba jadi kota yang sangat penting bagi dinasti Umayyah, tapi puncak kejayaan kota Cordoba itu baru terjadi di masa kepemimpinan Khalifah Abdurrahman yang ketiga yang berkuasa tahun 912 sampai 961 dan kepemimpinan putranya Al-Hakam yang kedua yang berkuasa dari tahun 961 sampai 976. Di masa kepemimpinan Khalifah Abdurrahman yang ketiga inilah Andalusia berubah dari yang awalnya sebuah kerajaan biasa yang tunduk sama kekhalifahan Abbasiyah jadi sebuah kekhalifahan tersendiri, saingan sama kekhalifahan Abbasiyah yang berpusat di Baghdad. Khalifah Abdurrahman yang ketiga juga mati-matian membuat Cordoba jadi sebuah kota yang sangat maju dan megah, ngalahin Baghdad yang jadi pusat Abbasiyah. Dan untuk mewujudkan hal ini, Khalifah Abdurrahman yang ketiga membangun banyak pusat pengajaran di Cordoba dan juga membangun istana megah yang disebut Madinat Al-Zara. Istana Madinat Al-Zara salah satu istana yang paling indah di Eropa. Istana ini punya kurang lebih 400 ruangan, dibangun dari bahan-bahan premium yang diimpor dari berbagai negeri. Selain itu, Khalifah Abdurrahman yang ketiga juga buat Cordoba jadi kota yang sangat maju di Eropa dengan cara bangun lampu jalanan dan jalur selokan di bawah tanah. Setelah Khalifah Abdurrahman yang ketiga wafat, kepemimpinan di Andalusia diterusin oleh anaknya Al-Hakam yang kedua. Khalifah Al-Hakam yang kedua dikenal sebagai sosok khalifah yang sangat cinta ilmu pengetahuan. Makanya di masa kepemimpinan Al-Hakam yang kedua, banyak sekolah dan lembaga pengetahuan setara universitas dibangun di kota Cordoba. Al-Hakam yang kedua juga sempat membangun sebuah perpustakaan besar di Cordoba yang konon menyimpan sekitar 400.000 naskah. Jumlah ini sangat banyak kalau dibandingin sama perpustakaan di kota-kota lain yang jumlahnya sekitar ratusan bahkan ribuan naskah aja. Dengan koleksi naskah sebanyak itu, Al-Andalus tumbuh jadi wilayah pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan dunia di abad ke-10 Masehi. Waktu itu banyak orang-orang dari berbagai macam agama yang datang dan belajar di kota-kota Andalusia, khususnya di Cordoba. Banyak karya-karya umat Islam yang diterjemahin ke bahasa Latin dan disebarin di Eropa. Jadi mungkin kota Cordoba bisa disebut sebagai pintu gerbang masuknya ilmu pengetahuan Islam ke Eropa. Puncak kejayaan kota Cordoba bisa dibilang gak terlalu bertahan lama nih. Setelah mengalami puncak kejayaan tahun 900-an, kota Cordoba perlahan mengalami kemunduran gara-gara perang saudara di Andalusia.
sekitar tahun 1009. Gara-gara perang saudara ini, banyak bangunan megah dan universitas di Cordoba yang dihancurin. Dan di tahun 1200-an, banyak kota-kota di Andalusia yang jatuh ke tangan penguasa-penguasa lokal dan ngakibatin banyak intelektual muslim milih buat ngungsi ke kota-kota Islam lain yang dirasa cukup aman. Salah satu kota yang jadi pusat peradaban Islam selanjutnya setelah jatuhnya Cordoba di Andalusia adalah kota Kairo di Mesir. Kairo. Saat kota Cordoba di Andalusia jatuh ke dalam situasi perang tahun 1200-an dan kota Baghdad sebagai pusat pengetahuan di timur jatuh ke tangan pasukan Mongol tahun 1258, sebagian ilmuwan dan tokoh intelektual muslim akhirnya ngungsi ke kota Kairo yang waktu itu dirasa cukup aman. Kairo adalah kota yang cukup besar di Mesir, sekarang statusnya sebagai ibu kota negara Mesir. Kota ini terletak di dekat Sungai Nil dan lokasinya itu nggak jauh dari lokasi piramida Agung Giza. Kota Kairo dibangun sama dinasti Fatimiyah tahun 969 Masehi. Dinasti Fatimiyah sendiri dinasti Syiah Muslim muncul tahun 909 yang dulu sempat menguasai wilayah-wilayah kayak Afrika Utara, Mesir, Syam, Madinah, Mekah, dan sebagian Italia. Nama Fatimiyah sendiri diambil dari nama putri Nabi Muhammad, Fatimah Az-Zahra, yang diklaim punya darah keturunan sampai ke Ubaidillah Al-Mahdi yang merupakan pendiri sekaligus khalifah pertama dinasti ini. Dinasti Fatimiyah berhasil menguasai Mesir tahun 969 lewat pasukan yang dipimpin sama Panglima Jauhar As-Sikili. Setelah berhasil menguasai Mesir, Jauhar As-Sikili buat sebuah kota yang baru yang nantinya dipakai buat jadi pusat pemerintahan dinasti Fatimiyah. Kota baru itu dikasih nama Al-Mansuriyah. Nama Al-Mansuriyah cuma bertahan 4 tahun dan setelah itu nama kota ini ganti jadi Al-Qahirah atau yang menaklukkan, yang akhirnya kita kenal dengan nama Kairo. Selain membangun kota baru, Jauhar As-Sikili juga waktu itu bangun masjid besar yang dikenal sebagai Masjid Al-Azhar tahun 970 Masehi. Masjid inilah yang berkembang jadi pusat pengajaran ilmu pengetahuan di masa dinasti Fatimiyah dan jadi universitas terbesar di masa dinasti Mamluk. Setelah kota Al-Qahirah selesai dibangun, Khalifah Al-Muiz atau penguasa dinasti Fatimiyah kemudian pindahin pusat pemerintahan dari Mansuriyah di Tunisia ke kota Al-Qahirah tahun 973. Sejak saat itu kota Al-Qahirah atau Kairo jadi pusat pemerintahan dinasti Fatimiyah. Di masa dinasti Fatimiyah, kota Kairo dianggap sebagai kota yang sangat maju. Bahkan posisinya itu katanya sejajar dengan kota Baghdad dan kota Cordoba. Kemajuan kota ini bahkan ditulis dalam catatan seorang pengembara Persia bernama Nasir Al-Khusraw yang waktu itu sempat ngunjungin Kairo antara tahun 1046 sampai 1049. Dalam catatannya, Nasir nulisin kalau suasana kota Kairo sangat makmur dan juga aman. Dia ngelihat banyak toko-toko perhiasan, jalan raya diterangin lampu, dan toko-toko yang ngejual berbagai macam barang dengan harga yang terjangkau. Nasir juga sempat ngunjungin istana khalifah yang dihuni 30.000 orang yang terbagi jadi 12.000 pembantu dan 1.000 pengawal berkuda. Kota Kairo juga katanya dihiasi banyak masjid, banyak tempat pengajaran ilmu, rumah sakit, permandian umum, dan masih banyak lagi. Selain itu, di masa pemerintahan Khalifah Al-Hakim, di kota Kairo dibangun sebuah perpustakaan besar dan pusat pengajaran ilmu yang dikenal dengan sebutan Dar Al-Hikmah atau rumah kebijaksanaan yang mirip sama Bait Al-Hikmah di Baghdad. Bedanya sama Bait Al-Hikmah yang fokus jadi pusat penerjemah dan perpustakaan khusus, kalau di Dar Al-Hikmah ini fokusnya buat jadi perpustakaan dan tempat belajar yang terbuka untuk umum. Selain itu, konon koleksi naskah pengetahuan yang ada di Dar Al-Hikmah Kairo lebih besar daripada Bait Al-Hikmah di Baghdad. Dar Al-Hikmah juga katanya lebih luas daripada Bait Al-Hikmah. Saat dinasti Fatimiyah runtuh sekitar tahun 1171, kota Kairo diambil alih sama dinasti Ayyubiyah yang tunduk sama kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad. Habis itu kota Kairo diambil alih sama Kesultanan Mamluk tahun 1250. Saat itu kota Kairo dikuasain sama Mamluk. Di saat yang bersamaan, kota-kota pusat peradaban Islam kayak Baghdad, Damaskus, Granada, Cordoba itu lagi mengalami serangan atau bahkan udah diambil alih sama kerajaan yang lain. Dan karena di sana lagi perang, maka ilmuwan-ilmuwan yang lagi belajar di kota-kota itu akhirnya melarikan diri dan mengungsi ke Kairo. Kota Kairo waktu itu dianggap sebagai kota yang cukup aman dan dilindungin sama pasukan Mamluk yang dikenal bisa ngalahin Mongol dan ngusir tentara salib. Akhirnya ilmuwan-ilmuwan dari Baghdad dan kota lain ngumpul dan menetap di Kairo.
Ilmuwan ini juga bawa naskah-naskah pengetahuan yang tersisa dari Baghdad dan kota-kota lain. Dan gara-gara hal ini, Kairo jadi pusat ilmu pengetahuan dan teknologi dunia Islam setelah kota-kota yang udah kita bahas tadi mengalami kehancuran. Mesir waktu itu ibaratnya udah jadi kayak benteng pertahanan terakhir bagi peradaban Islam. Di masa kepemimpinan Kesultanan Mamluk, kota Kairo tetap jadi pusat ilmu pengetahuan, dan ini terus bertahan sampai akhirnya Kesultanan Mamluk dikalahin sama Kesultanan Turki Utsmani atau Ottoman pada tahun 1517. Kota Kairo waktu itu masih tetap jadi pusat pengajaran ilmu pengetahuan, tapi kedudukannya nggak kayak dulu. Pusatnya nggak lagi berada di Kairo, tapi udah dipindahin ke kota Istanbul, Turki. Sebenarnya masih banyak kota-kota Islam yang dulu sempat jadi pusat ilmu pengetahuan di dunia. Contohnya kayak Granada, Sevilla, Kufah, Maghrib, Mekah dan Madinah, dan masih banyak lagi. Tapi untuk sekarang kita bahas 5 kota ini aja. Seperti biasa, kalau ada yang mau ditambahin, ada yang mau di-request, ada yang mau didiskusikan, ada yang mau dikoreksi, komen aja di kolom komentar. And as always, thank you so much for watching. I hope you guys like it, and I'll see you again on my next video. Bye. Sebentar lagi Idul Fitri, minal aidin wal faizin semuanya. Mohon maaf lahir dan batin.